Aktivitas manusia yang telah banyak melepaskan kelebihan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer menjebak panas ekstra dalam sistem iklim bumi yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada lapisan troposfer merupakan dampak dari permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang dinilai sebagai aktivitas manusia. Di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur terungkap bahwa ada pembukaan lahan seluas 4.375 km yang membuat terjadinya peningkatan suhu sebesar 0,95 derajat Celcius di atas suhu global yang sebelumnya sudah lebih hangat pada tahun 2002 sampai 2004. Perubahan iklim dinilai akan mempengaruhi banyak sektor di dunia, seperti perubahan suplai bahan makan, perubahan waktu tanam pada tumbuhan di dunia, perubahan waktu migrasi pada ikan di lautan yang akan mempengaruhi produksi ikan, serta peningkatan temperatur air laut. Berdasarkan data yang sudah dikeluarkan oleh lembaga NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), terhitung dari Januari tahun 2022 hingga April lalu, kondisi daratan dan perairan wilayah Kalimantan Timur masih di atas dari rata-rata suhu hangat. Yap, betul. 1 derajat mengalami penurunan atau kenaikan itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap terumbu karang. 1 derajat saja. Jadi, akan sangat berbahaya jika suhu terus mengalami kenaikan setiap bulan atau tahunnya. Karang itu adalah hewan, ya kan? Hewan yang bersimbiosis dengan Zooxanthellae, hidup dalam kerangka kapur. Adanya polip, namanya ada polip di situ. Nah, karang itu hidup di dalam mangkuk-mangkuk polip ini. Nah, ketika dia merasa suhu terjadi kenaikan atau mulai rasa panas, dia akan mulai keluar dari mangkuk ini. Dan dia akan langsung hanyut berdasarkan di kolom perairan untuk menjadi plankton. Para ahli mengatakan bahwa karang yang mengalami pemutihan itu belum dikatakan mati, gitu. Jadi dia hanya bleaching atau terjadi pemutihan. Di beberapa tempat ada karang yang sudah putih itu dan bisa recovery lagi, gitu. Seperti yang saya bilang tadi, mangkuk yang kosong ini akhirnya ditempati lagi oleh karang-karang lain yang hanyut, gitu. Dia merasa cocok dan dia rasa ini bahwa jadi adalah wilayah dari genus saya sebelumnya, gitu. Contohnya dia di coral branching dihuni oleh Acropora, spesies sekarangnya Acropora itu dia bisa dihuni lagi oleh spesies atau genus ya Acropora dan dia bisa hidup lagi, gitu. Yang sebelumnya dia warna-warni putih pucat, hilang karangnya, bisa kembali lagi dan bisa berwarna lagi. Manajemen perairan juga dapat membantu pengendalian coral bleaching. Tindakan nyata yaitu bagaimana kita mengatur, memanajemen suatu perairan, gitu. Nah, seperti yang saya lakukan di Sulawesi Utara ini bersama teman-teman NGO kami, kami membuat suatu daerah-daerah perlindungan laut, gitu. Jadi kawasan konservasi. Jadi di dalam kawasan konservasi itu besar, itu skala kabupaten atau kota. Nah, di dalam kawasan konservasi ini ada desa-desa yang memiliki pesisir dan memiliki terumbu karang itu. Kami mengatur ada sekian persen itu yang dijadikan lokasi zona inti. Nah, atau protected zone. Nah, itu nggak bisa zona itu nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dilakukan kegiatan pemancingan, nggak bisa dilakukan kegiatan menangkap ikan di situ. Jadi itu betul-betul dijaga. Maka segala sesuatu yang ada di dalam kawasan atau zona perlindungan ini akan terlindung, gitu. Nah, tujuannya dari beberapa daerah perlindungan laut ini yang ada di desa satu, desa lainnya, di kabupaten satu, kabupaten lainnya, provinsi, bahkan di seluruh Indonesia, targetnya ada 20 juta hektar oleh pemerintah Indonesia. Bahkan dia meningkat total targetnya sebagai
akan mencapai 30 juta hektar oleh pemerintah Indonesia sendiri. Nah, 30 juta hektar ini nanti bisa mengcover jika laut kita atau kawasan terumbu karang kita terjadi pemanasan global yang berdampak pada pemutihan karang. Nah, efeknya di mana? Gitu. Kalau lokasi lain yang tidak terjaga atau tidak dilindungi itu, pasti presentasi cover daripada terumbu karang yang hidup itu kecil. Jadi salah satu tindakan yang nyata itu sebenarnya adalah menjaga kealamian daripada habitatnya itu, tempat karang ini hidup, yaitu ekosistem terumbu karang. Jadi karang ini adalah biota lautnya, terumbu karang ini adalah suatu koloni karang yang hidup, ekosistem terumbu karang itu adalah tempat hidupnya hewan-hewan atau biota laut. Tercatat pemutihan karang dan kematian karang pernah terjadi secara besar-besaran pada tahun 1998, di mana berdampak pada lebih 55 negara dengan nilai presentasi sebesar 90% kematian karang diakibatkan oleh pemutihan karang di wilayah Sumatera Barat dan Kepulauan Gili, Lombok, dan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Pada saat itu terjadi rata-rata suhu permukaan air di perairan Indonesia adalah 2-3 derajat Celcius di atas suhu normal. Yang paling bertanggung jawab yaitu ras kita, ras manusia. Kita nggak bisa langsung menunjuk bahwa ini kelalaian dari pemerintah, sistem pemerintah yang salah. Ingin kasih contoh sederhana yang ada di negara kita. Gitu. Contohnya di Pulau Kalimantan, ya kan? Kalian kan di sana kan? Di Pulau Kalimantan itu kan terjadi deforestasi yang sangat besar-besaran, gitu kan? Banyak lahan yang dialihfungsikan dari hutan ke perkebunan, contohnya perkebunan kelapa sawit. Nah itu, dan banyak aktivis yang melakukan demonstrasi besar-besaran, tapi di lain sisi para aktivis ini kesehariannya menggunakan produk dari hasil kelapa sawit itu sendiri, contohnya sabun, contohnya makan gorengan gitu. Dan kita menyiapkan perusahaan tapi memakai produknya. Ayo buat perubahan dari diri kita sendiri dulu. Karena kita di Seasolder itu kita tujuannya untuk menyebarkan virus ramah lingkungan gitu. Dari rumah dulu sendiri, kemudian kita suarakan ke publik. Pemerintah dalam hal ini membuat aturan memang kalau contohnya dari pasal-pasal ataupun undang-undang yang berlaku sebenarnya sudah sangat bagus gitu ya. Sekarang sebenarnya masalah yang paling besar itu ada di edukasi. Mungkin orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia ataupun yang sudah usianya sudah dewasa ke atas itu dia mungkin agak sulit ya untuk dilakukan untuk contohnya untuk ditegur, ini nggak bisa gini, nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Nah mereka pikirkan loh, dari dulu cara hidup kita udah seperti ini, kenapa kalian mau atur gitu. Tapi kalau kita turun dari usia kita ke bawah ini, kita masuk edukasinya ke sekolah-sekolah. Menjadi salah satu dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim, membuat isu coral bleaching penting untuk diketahui. Semua hasil laut yang bergantung pada ekosistem terumbu karang ini adalah sangat banyak. Baik itu dari segi biota ikan, biota kerang, udang, dan lain sebagainya itu hidup dalam ekosistem terumbu karang ini. Dan selain untuk sebagai penyedia sumber pangan di negara kita Indonesia, juga sebagai pengekspor untuk mendapatkan pendapatan negara kita. Perubahan iklim akan terus menjadi isu yang berkembang di kalangan peneliti dan masyarakat. Satu langkah kecil dalam memperlakukan lingkungan akan menjadi hal yang besar bagi perubahan iklim saat ini. Jaga lingkunganmu, jaga iklim.